Malam selalu menyimpan rahasia, termasuk di kota kecil yang tampaknya tenang ini. Tak ada yang menyangka sebuah gerobak sate yang tampak biasa ternyata menyimpan pesugihan kelam yang menuntut tumbal tak manusiawi. Namaku Doni, dan ini adalah kisah nyata yang tidak pernah bisa aku lupakan, tentang sate gagak yang membuat banyak orang ketagihan, lalu perlahan hilang tanpa jejak. Namaku Doni. Aku tinggal di sebuah kota kecil yang malamnya selalu sunyi. Setelah lewat jam 11, jalanan sepi dan hanya beberapa warung kopi yang masih buka di pinggir jalan. Aku kerja di sebuah bengkel motor, dan malam itu aku baru pulang lembur sendirian. Perutku lapar, dan aku berjalan sambil berharap masih ada warung makan yang buka. Tapi di sepanjang jalan utama, semuanya sudah tutup. Hanya satu hal yang menarik perhatianku, aroma sate. Wangi daging yang dibakar, gurih tapi agak tajam, seolah memanggilku dari jauh. Aku menoleh ke arah asal bau itu. Di ujung jalan gelap, di tempat yang biasanya kosong, ada warung sate baru. Cahaya lampu petromak tua jadi satu-satunya penerangan di sana. Asapnya menebal, naik ke udara malam yang lembab, membuat bayangan di sekitarnya bergetar. Di balik bara api itu, berdiri seorang pria tua. Bajunya hitam lusuh, wajahnya pucat diterangi api, dan matanya seperti menatap kosong ke arah bara. Tangannya cekatan menusuk potongan daging ketusuk sate, tapi gerakannya aneh, cepat, kaku, dan terlalu terlatih. Aku mendekat. "Sate ayam, Pak?" tanyaku. Pria itu menatap sekilas, bibirnya tersenyum tipis. "Dagingnya enak, Mas, murah, tapi cuma buka tengah malam," jawabnya pelan. Aku nggak curiga apa-apa, namanya juga lapar. Aku pesan satu porsi. Saat dia membakar satenya, aku perhatikan warna dagingnya sedikit hitam, lebih gelap dari daging ayam atau kambing. Tapi aromanya luar biasa kuat. Ada bumbu kacang, tapi juga ada bau amis yang gak wajar, seperti bulu terbakar. Ketika sate itu matang, aku langsung makan di tempat. Gigitan pertama, rasanya aneh, gurih tapi getir, seperti ada rasa logam di ujung lidah. Namun setelah makan 3 tusuk, tubuhku terasa hangat dan ringan, seperti baru saja minum jamu kuat. Penjual itu menatapku sambil tersenyum samar. "Rasanya beda ya," katanya. Aku mengangguk pelan. "Iya, tapi enak juga, Pak. Ini daging apa ya?" Dia tertawa kecil. "Yang penting halal bagi yang percaya, Mas. Kalau gak percaya, jangan tanya." Aku cuma ikut tertawa kaku. Jawaban itu aneh, tapi aku gak mau banyak tanya. Aku bayar lalu bersiap pulang. Tapi sebelum pergi, aku sempat lihat sesuatu di bawah meja jualannya. Tumpukan bulu hitam. Bulu tebal, panjang, seperti dari burung besar yang setengah terbakar. Malam itu, aku gak bisa tidur. Setiap kali aku pejamkan mata, aku dengar suara gagak bersahutan di luar jendela. Padahal, selama aku tinggal di kota ini, belum pernah sekalipun aku dengar suara gagak. Keesokan paginya, aku cerita ke temanku, Shirley, yang kerja bareng di bengkel. Dia langsung merinding waktu aku sebut soal bulu hitam itu. "Don, kamu tahu gak, di ujung jalan gelap itu, dulu ada rumah dukun," katanya pelan. "Namanya Tono. Orang-orang bilang dia punya pesugihan aneh, pakai burung gagak buat ritual. Tapi rumahnya kebakar 2 tahun lalu. Katanya dia ikut terbakar, tapi gak pernah ditemukan mayatnya." Aku terdiam. Bulu kuduku berdiri. Warung sate itu persis berdiri di atas tanah tempat rumah Tono dulu berdiri. Malamnya, aku nekat lewat sana lagi. Aku ingin tahu siapa sebenarnya penjual itu. Warungnya masih buka, tapi kali ini aku lihat sesuatu yang membuat nafasku berhenti sejenak. Di balik lampu petromak yang berasap, ada 2 bayangan. Satu bayangan milik penjual sate itu, dan satu lagi, tinggi, kurus, dengan mata merah seperti bara, berdiri diam di belakangnya. Aku mulai sadar, sate itu bukan cuma makanan. Mungkin aku baru saja makan sesuatu yang tidak seharusnya dimakan manusia.
Sejak malam itu, aku nggak bisa berhenti mikirin warung sate itu. Entah kenapa, setiap lewat jalan itu, aku selalu cium bau daging terbakar. Bahkan kadang, padahal warungnya belum buka, tapi aromanya sudah lebih dulu menyusup ke udara. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Tubuhku masih terasa hangat setiap kali bangun tidur. Nafsu makanku meningkat, tapi cuma pada satu hal. Aku pengen banget makan sate itu lagi. Awalnya, aku pikir cuma sugesti. Tapi setelah 2 hari, aku mulai ngerasa mual setiap kali makan makanan lain. Semua terasa hambar. Kecuali kalau aku cuma ingat rasa sate itu. Malam ketiga, aku nggak tahan. Aku beralasan ke Shirley kalau mau pulang lebih dulu. Padahal, aku cuma mau jalan ke ujung jalan gelap itu lagi. Dan benar, di sana, warung itu sudah buka. Penjualnya tetap sama. Wajahnya datar, tapi senyumnya sekarang lebih lebar. "Balik lagi, Mas," katanya, dengan nada yang seolah menungguku. Aku nggak jawab, aku cuma duduk, menatap bara api yang memantul di matanya. Sate kembali dibakar. Kali ini, aromanya lebih menyengat dari sebelumnya. Aku makan perlahan, dan di tusukan ketiga, aku merasakan sesuatu yang lembut tapi kasar terselip di antara gigi. Aku keluarkan dari mulutku. Itu sehelai bulu hitam kecil. Bukan dari ayam, bukan juga dari kambing. Bulu itu tebal, kaku, dan ujungnya masih basah oleh darah. Aku menelan ludah. Penjual itu menatapku sambil tersenyum. "Kadang, dagingnya masih bawa jejaknya," katanya pelan. Aku berdiri tergesa-gesa dan langsung pergi tanpa membayar. Dadaku sesak. Sampai di rumah, aku muntah berkali-kali. Tapi anehnya, yang keluar bukan cuma makanan. Ada 3 helai bulu hitam ikut keluar bersama muntahku. Bulu itu sama persis dengan yang tadi kutemukan di tusuk sate. Aku panik. Keesokan paginya, aku cerita lagi ke Shirley. Dia pucat. "Don, ini udah nggak beres. Jangan kesana lagi," katanya tegas. Tapi masalahnya, malamnya, aku malah mimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan warung sate. Tapi yang bakar sate bukan lagi si penjual tua itu. Orang itu, Tono. Aku nggak pernah lihat wajahnya sebelumnya, tapi aku tahu itu dia. Matanya merah menyala seperti bara api, tangannya penuh darah, dan di belakangnya ratusan burung gagak bertengger di tiang-tiang. Dia menatapku dan berkata dengan suara serak, "Darahmu sudah menetes di bara sateku, Doni. Kau sudah bagian dari perjanjianku." Aku terbangun dengan nafas terengah dan tenggorokan terasa perih. Saat aku bercermin di kamar mandi, aku melihat sesuatu di lidahku. Bulu hitam kecil, menancap di ujung lidah. Aku menariknya pelan-pelan, dan dari lubang kecil bekas cabutan bulu itu, keluar setetes darah hitam. Hari itu, aku benar-benar yakin satu hal. Sate yang kumakan malam itu bukan sembarang sate. Ada sesuatu di dalam tubuhku yang bukan milikku lagi. Sejak pagi itu, setiap kali aku bercermin, lidahku terlihat aneh. Bekas tempat bulu hitam itu tertancap, kini berubah jadi bintik gelap kecil. Awalnya cuma 1, tapi makin hari makin jelas bentuknya. Seperti tanda paruh burung gagak. Aku pikir aku halu, tapi semakin aku abaikan, semakin aneh rasanya. Setiap malam, lidahku seperti terbakar dari dalam. Kadang terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit lidahku, bergetar, lalu berhenti. Aku nggak berani bilang ke siapapun. Bahkan ke Shirley pun aku hanya cerita sedikit. Tapi dia tahu aku menyembunyikan sesuatu. "Don, kamu pucat banget," katanya di bengkel. "Tidur aja kayak nggak nyenyak." Aku cuma tersenyum hambar. Gimana aku mau tidur kalau tiap malam suara gagak selalu datang ke jendela kamar. Suaranya keras dan setiap kali aku buka tirai, gak ada apapun di luar sana, cuma bayangan hitam di atap rumah tetangga. Malam keempat, aku terbangun dengan lidah terasa sangat kaku. Aku pergi ke kamar mandi dan menyalakan lampu.
Saat aku buka mulut, aku lihat jelas di cermin lidahku berubah makin hitam di bagian tengahnya, seperti dilapisi jelaga. Dan dari sela-sela giginya, keluar bulu halus hitam, tumbuh dari dalam. Aku panik. Aku sikat gigi, aku kumur-kumur, tapi bulu itu muncul lagi. Saat aku muntah, yang keluar bukan makanan, tapi darah hitam kental. Keesokan harinya, aku nekat datang ke warung sate itu lagi. Aku pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, saat aku sampai di ujung jalan gelap itu, warungnya hilang. Gak ada bekas, gak ada arang, gak ada sisa meja. Hanya tanah hitam gosong, seperti habis dibakar baru semalam. Aku berdiri lama di situ, gak percaya. Tapi kemudian, dari kejauhan, aku dengar suara gagak. Ketika aku menoleh, aku lihat seseorang berdiri di seberang jalan. Sherly. Tapi ekspresinya kaku, matanya kosong. "Don," katanya pelan, "aku udah kesini duluan." Aku heran, "Ngapain kamu kesini?" Dia menunduk. "Aku cari kamu kemarin malam. Tapi, aku lihat kamu makan di sini sendirian, di warung yang udah nggak ada." Aku terdiam. Sherly menatap tanah hitam itu dan berkata dengan suara bergetar, "Kamu sadar nggak, Don? Waktu itu, kamu makan di tanah bekas rumahnya Tono. Dan orang-orang bilang, setiap kali seseorang makan daging gagak dari pesugihan itu, sebagian dirinya akan ditandai." Aku refleks pegang lidahku. Tanda itu masih ada, dan terasa makin panas. Saat aku mau jawab, angin tiba-tiba berhembus kuat. Suara ribuan burung gagak terdengar bersamaan di atas kepala kami. Dari langit yang gelap, bulu-bulu hitam berjatuhan menutupi tanah. Sherly menatap ke langit lalu menjerit. Di atas sana, di antara kawanan gagak itu, ada bayangan manusia menggantung dengan kepala tertunduk dan bulu gagak tumbuh dari punggungnya. Aku terjatuh ke tanah, dan saat mataku terbuka lagi, Sherly sudah nggak ada di sana. Yang tersisa cuma bulu hitam menempel di tanganku, dan suara dari dalam kepalaku yang berbisik pelan, "Kau sudah jadi bagianku, Doni. Kau hanya perlu menunggu waktunya." Sejak hari itu, Sherly gak pernah datang ke bengkel lagi. Aku udah coba hubungi dia lewat telepon, tapi nomornya gak aktif. Aku bahkan datang ke kontrakannya di gang belakang pasar, tapi pintunya terkunci dari dalam dan gak ada tanda-tanda kehidupan. Orang-orang bilang Sherly sering keluar malam sebelum menghilang. Ada yang bilang dia kelihatan jalan ke arah ujung jalan gelap tempat warung sate itu dulu berdiri. Tapi gak ada yang lihat dia balik. Aku mulai gelisah. Malam demi malam aku gak bisa tidur. Setiap kali aku rebahan, aku dengar suara gagak di luar jendela. Kadang disusul suara tawa pelan, seperti suara perempuan. Tapi bukan Sherly. Suaranya lebih serak, lebih dalam, seperti suara orang yang bicara dari dalam tanah. Aku mulai curiga kalau Sherly mungkin tahu sesuatu tentang penjual sate itu. Malam ketiga sejak dia menghilang, aku memutuskan untuk datang ke tempat itu lagi. Aku bawa senter, niatku cuma satu, memastikan tempat itu benar-benar kosong. Tapi saat aku sampai di sana, tanah hitam itu terasa hangat di bawah telapak kaki, seperti masih menyimpan bara. Angin berhembus pelan, dan dari kejauhan terdengar suara panggilan samar. "Doni." Aku menoleh cepat. Suaranya jelas suara Sherly. Aku tahu betul. Tapi di mana? Cahaya senterku menyorot ke rimbunan bambu di samping jalan. Di sana, aku lihat bayangan seseorang berdiri. Tubuhnya kaku, rambutnya panjang menutupi wajah. Aku panggil namanya. "Sherly?" Sosok itu gak jawab, tapi tangannya perlahan terangkat menuju ke tanah hitam bekas warung sate itu. Tiba-tiba, dari bawah tanah muncul batu nisan kecil setinggi lutut dengan tulisan samar. "Sherly binti Sumarni, 2001-2024. Aku teriak, mundur beberapa langkah, tapi tanah di sekitarku mendadak lembek seperti lumpur.
Dari bawah, bulu-bulu hitam muncul, menempel di kakiku, melilit kuat sampai ke betis. Aku panik, mencoba melepaskan diri, tapi dari balik pepohonan muncul penjual sate itu. Dia masih pakai baju hitam lusuh, tapi wajahnya kini lebih pucat, matanya merah seperti terbakar. "Mas Doni," katanya dengan nada pelan, "gak semua orang bisa makan daging gagak. Yang gak kuat bakal diambil balik." Aku teriak, "Apa maksudnya? Shirley kemana?" Dia hanya tersenyum. "Gagak cuma makan yang berani menatap api. Kau sudah makan sateku 2 kali, Doni. Kau sudah setengah jadi bagian dari Tono." Aku terpaku. Nama itu, Tono, membuat darahku seolah berhenti mengalir. Aku mau lari, tapi tanah di bawahku makin berat. Dan di tengah kabut asap yang muncul, aku lihat siluet sosok lain berdiri di belakang si penjual sate tinggi, kurus, memakai jubah hitam panjang, wajahnya tertutup bayangan. Tapi matanya 2 titik merah menyala. Itu Tono, aku yakin. Dia melangkah maju, suaranya serak tapi tenang. "Burung gagakku lapar lagi, Doni. Kau sudah bawa cukup darah, sekarang giliran jiwamu." Aku menutup mata, berteriak sekencang mungkin, tapi semua suara langsung lenyap. Ketika aku buka mata, aku sudah berada di kamar. Keringatku membasahi seluruh tubuh. Di lantai dekat kasur ada tumpukan bulu hitam basah, dan di antaranya tusuk sate yang masih meneteskan darah segar. Malam itu aku nggak bisa tidur. Bayangan sosok hitam di belakang warung masih terus muncul di kepalaku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku seperti melihat kilatan mata merah itu lagi, tajam dan menatapku lekat. Shirley sempat mengirim pesan, "Don, aku nggak tenang. Tadi aku lihat bayangan gagak di atap rumahmu. Hati-hati." Aku pikir dia bercanda, tapi perasaan aneh mulai datang. Dari luar jendela kamar terdengar suara krak, krak, seperti kuku mencakar genteng. Aku menelan ludah. Lampu kamar langsung kumatikan, berharap suara itu berhenti. Tapi malah makin keras, seperti ada yang berjalan di atas atap. Angin malam terasa dingin menembus kulit. Aku nekat membuka tirai jendela sedikit, dan di sanalah aku lihat seekor gagak besar berdiri di atas pohon depan rumahku, menatap lurus ke arahku. Bulunya hitam legam, tapi matanya merah menyala seperti bara api kecil. Aku mundur pelan-pelan, tapi dari luar terdengar suara serak pelan. "Do, nih." Jantungku langsung berhenti berdetak sepersekian detik. Suara itu memanggil namaku, tapi bukan suara manusia, seperti suara yang dipaksa keluar dari tenggorokan binatang. Aku langsung menutup jendela rapat-rapat dan menyalakan semua lampu. Besok paginya, aku langsung ke rumah Shirley. Wajahnya pucat. Dia bilang semalam juga mendengar suara gagak di depan rumahnya, tapi anehnya tetangga lain gak dengar apa-apa. Shirley lalu menunjukkan sesuatu yang ditemukannya di depan pintu rumahnya, sebatang bulu gagak yang meneteskan darah. "Don, ini bukan cuma penjual sate biasa," katanya gemetar. "Aku yakin dia terlibat pesugihan. Daging yang dia jual bukan ayam, bukan kambing. Itu sesuatu yang lain." Aku menatap bulu itu dan tiba-tiba di kepalaku muncul potongan-potongan suara dari malam pertama aku makan sate itu. Ada bisikan samar di sela-sela suara api seperti doa yang diulang-ulang oleh penjual sate itu. Dan di antara bisikan itu, aku baru sadar ada satu kata yang dia ucapkan jelas. Tono. Nama itu terngiang-ngiang di kepalaku, membuat bulu kuduku meremang. Siapa Tono dan apa hubungannya dengan semua ini? Malam itu, aku dan Shirley sepakat kami harus tahu siapa Tono sebenarnya. Sejak malam itu, aku dan Shirley gak bisa tenang. Nama Tono terus muncul di kepala kami berdua.
Kami sepakat buat cari tahu siapa dia. Shirley bilang dulu pernah dengar nama itu dari cerita orang tua kampung. Katanya ada seorang dukun yang tinggal di pinggir sungai, di rumah kecil dekat kebun bambu, dan orang-orang menyebutnya Tono Hitam. Pagi-pagi kami berangkat ke sana. Jalanan masih berkabut dan udara lembab menusuk kulit. Rumah yang dimaksud cuma berdinding papan, separuh rapuk. Di depannya tergantung botol-botol berisi cairan aneh berwarna merah kehitaman, dan ada tumpukan bulu gagak di tanah kering. Kami saling pandang. Aku menelan ludah, lalu mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban, tapi dari dalam terdengar suara berbisik. Siapa yang berani sebut namaku pagi-pagi begini? Aku mundur spontan. Shirley memegang lenganku, wajahnya tegang. Pintu itu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan mata seseorang dari celah gelap di dalam rumah. Matanya keruh, tapi hidup. Tatapannya tajam, menembus kami. "Kalian nyari siapa?" Jawabku lirih. Dia tertawa pelan, seperti mengejek. Nama itu gak seharusnya diucapkan di siang hari. Dia bukan sekadar orang. Aku dan Shirley bingung. Maksudnya? Tanyaku pelan. Laki-laki itu tidak menjawab, tapi dari dalam rumahnya muncul bau amis menyengat, campuran antara darah kering dan daging busuk. Lalu terdengar suara kepak sayap gagak dari atap rumah. Banyak, belasan ekor. Lelaki itu memandang kami lagi, lalu berbisik. "Kalau kalian benar-benar ingin tahu siapa Tono, pergilah ke warung sate itu malam Jumat. Tapi jangan pesan, lihat saja siapa yang datang setelah kalian." Pintu langsung tertutup keras, brak. Kami berdua saling tatap. Shirley gemetar, tapi matanya yakin. "Don, ini udah bukan soal sate lagi, ini soal perjanjian." Aku mengangguk pelan. Dan malam itu juga, aku memutuskan untuk kembali ke warung itu, bukan untuk makan, tapi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap tusukan sate gagak itu. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 11.47. Udara dingin dan lembab, jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan. Aku dan Shirley bersembunyi di balik pohon besar, sekitar 30 meter dari warung sate itu. Warungnya terlihat sama seperti biasa, hanya satu lampu gantung berwarna kuning redup menerangi meja kayu dan tungku arang yang masih menyala pelan. Tapi malam itu, suasananya beda. Ada aroma amis yang jauh lebih tajam dari biasanya, seperti bau darah yang baru menetes. Shirley menatapku pelan, berbisik, "Don, gak ada pembeli, tapi kenapa api udah nyala?" Aku mengangguk pelan. Tiba-tiba dari kejauhan muncul penjual sate itu. Jalannya pelan, seperti orang yang sedang menahan sesuatu di punggungnya. Di tangannya ada bungkusan kain hitam besar yang menggantung meneteskan cairan merah ke tanah. Kami menahan napas. Penjual sate itu membuka kain itu di atas meja, dan dari dalamnya jatuh seekor gagak besar, tapi anehnya masih hidup walau sayapnya diikat dengan tali. Dia menatap gagak itu lama, lalu mulai bergumam. Aku bisa dengar jelas, "Tono, terimalah persembahan malam ini." Aku dan Shirley saling pandang, nama itu disebut lagi. Penjual sate lalu mengambil pisau panjang dan dengan sekali gerak cepat, dia memotong leher gagak itu. Suaranya tajam, darahnya memancar ke arang yang menyala. Api langsung berwarna biru dan aroma gosong menyebar ke seluruh area. Tapi belum selesai di situ. Dari arah belakang warung muncul bayangan seseorang. Langkahnya berat seperti menyeret rantai di tanah. Doni menahan napas dan dari balik kabut muncul sosok lelaki tua dengan jubah hitam memakai kalung dari tulang kecil. Shirley berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Itu Tono."
Wajahnya kurus, matanya cekung, dan di tangannya ada mangkuk tanah liat berisi darah gagak yang baru saja disembelih. Dia menatap penjual sate itu dan berkata dengan suara dalam, "Kau tahu aturannya, 3 kepala setiap Jumat. Kalau tidak, gantinya adalah nyawamu." Penjual sate itu gemetar, suaranya bergetar. Saya sudah siapkan semuanya, Guru." Tono tersenyum samar, lalu mengoleskan darah itu ke sate yang sedang dibakar. Api memercik, mengeluarkan suara seperti rintihan kecil. Dan di saat itulah, seekor gagak lain terbang rendah di atas kami, tapi yang membuatku membeku adalah dari paruhnya menetes darah. Shirley menutup mulut menahan teriakan. Aku menariknya mundur perlahan. Tapi Tono tiba-tiba menoleh ke arah kami. Matanya hitam pekat, pupilnya hampir tak terlihat. "Ada yang mengintip," katanya lirih. Semua gagak di atas pohon serentak berteriak, "Krak, krak!" Aku dan Shirley langsung lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh lagi. Malam itu, aku sadar satu hal, sate yang dijual di warung itu bukan hanya daging gagak biasa, tapi bagian dari ritual pesugihan yang masih terus berjalan. Sejak malam kami menyelinap ke warung itu, suasana di rumahku berubah total. Lampu ruang tamu sering kedap-kedip, suara dari atap seperti langkah kaki kecil yang terus mondar-mandir, dan setiap tengah malam selalu ada ketukan di pintu. Awalnya aku pikir cuma angin, tapi malam ketiga ketukannya makin jelas. Tok, tok, tok. Pelan, tapi ritmenya sama. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Aku lihat jam, 00.33. Aku menelan ludah, mendekat ke pintu dengan langkah gemetar. "Siapa?" tanyaku. Gak ada jawaban, tapi dari bawah pintu ada bayangan kaki. Kecil, tapi kukunya panjang dan hitam. Aku langsung mundur, tapi sebelum sempat menutup jendela, seekor gagak menabrak kaca dengan keras. Prak! Darahnya menetes di lantai, dan di paruhnya terselip potongan kertas kecil. Aku ambil perlahan, tulisannya seperti ditulis dengan darah. "Jangan ikut campur, Tono sudah tahu." Tanganku bergetar, aku langsung hubungi Shirley. Suara di seberang sana terdengar panik, serak seperti habis menangis. "Don, aku juga dapat, tapi bukan kertas. Di depan rumahku ada sate." "Sate?" "Iya, tusukannya 8 biji, semua dari kepala gagak." Suaraku hilang sesaat. Aku langsung bergegas ke rumah Shirley. Dan benar, di depan pintu rumahnya ada piring putih dengan sate yang sudah hangus sebagian. Bau amisnya menusuk hidung, dan di bawah piring itu ada jejak kaki ayam yang membara merah, seperti baru dibakar di tanah. Shirley memegangi bahuku, gemetar. "Don, ini peringatan, dia tahu kita lihat semuanya." Aku berusaha menenangkan dia, tapi di dalam hati aku sendiri sudah yakin Tono bukan cuma manusia. Dia punya cara sendiri buat tahu siapa yang melanggar ritualnya. Malam itu, kami sepakat untuk pergi ke dukun tua bernama Pak Surya, satu-satunya orang di kampung yang dulu dikenal bisa melihat hal-hal goib. Tapi saat kami sampai di rumahnya, pintunya terbuka dan di dalamnya hanya ada bau daging terbakar serta sebatang bulu gagak hitam menancap di lantai. Shirley menutup mulut, hampir muntah. Aku menatap bulu itu lama, dan tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara serak yang aku kenal. "Kalian gak seharusnya datang ke sini." Kami menoleh. Di ujung jalan berkabut itu, penjual sate berdiri diam sambil membawa wadah arang yang masih berasap. Di balik asap itu, samar-samar terlihat bayangan seseorang di belakangnya. Tono dengan senyum lebar dan mata yang menyala merah di gelap malam. Sejak malam penjual sate muncul di depan rumah Pak Surya, aku dan Shirley gak berani tinggal di kota ini lagi. Kami sepakat buat pergi sebelum matahari terbenam. Shirley bahkan sudah menyiapkan tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang.
Aku bawa motor tua milikku, satu-satunya kendaraan yang bisa kami andalkan. Kami berangkat sore, lewat jalan utama menuju luar kota. Tapi sejak awal, udara terasa aneh. Langit mendung tapi gak hujan. Bau daging gosong tiba-tiba muncul lagi, padahal kami jauh dari warung itu. Shirley menatapku dari jok belakang. "Don, kau cium baunya?" "Iya, kayak sate itu lagi." Aku tambah kecepatan, tapi saat kami melewati jembatan kecil di pinggir hutan, ban motor terasa berat. Aku berhenti dan melihat ke bawah. Ban depan menancap di tanah basah hitam pekat, seperti darah kering yang mencair. Shirley menjerit kecil. Dari balik semak muncul bulu-bulu hitam berterbangan. Dan di tengah jalan berdiri penjual sate itu, membawa obor dan menatap kami tanpa berkedip. "Mau kemana, Doni?" Suaranya pelan tapi tajam. "Sudah terlambat. Sekali mencicipi, kau gak bisa pergi." Aku berusaha menyalakan motor lagi, tapi mesinnya mati total. Shirley berlari menarik tanganku. Kami kabur ke arah hutan. Tapi semakin kami berlari, jalanan gak pernah berubah. Setiap kali kami menembus pepohonan, ujungnya selalu kembali ke warung sate itu. Warung yang seharusnya di ujung jalan, sekarang seperti ada di mana-mana. Api di tungku menyala tanpa suara, dan di kursi kayu duduk sesosok dengan kepala menunduk. Shirley memegang lenganku kuat-kuat. "Don, itu siapa yang duduk di situ?" Aku pelan-pelan mendekat, tubuhku gemetar. Saat sosok itu mengangkat kepala, darahku langsung berhenti mengalir. Itu Pak Surya, tapi wajahnya sudah gosong terbakar, matanya kosong dan mulutnya penuh bulu gagak. Dia membuka mulutnya, dan suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan suara Tono. "Kalian gak bisa kabur, kalian sudah mencicipi perjanjianku." Api di tungku tiba-tiba membesar, menyambar udara. Dari dalam api muncul Tono, utuh dengan jubah hitamnya, berdiri tegak di samping penjual sate yang menunduk hormat. "Kalian mau tahu apa yang terjadi kalau melanggar?" katanya pelan. "Kalian akan jadi bagian dari menu berikutnya." Tono mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul ratusan tusukan sate yang terbuat dari tulang menancap di sekitar kami. Shirley menjerit, menarikku keluar dari sana. Kami berlari tanpa arah, hanya berharap bisa keluar dari lingkaran itu. Tapi entah bagaimana, setiap jalan yang kami ambil selalu berakhir di satu tempat yang sama. Papan kayu bertuliskan, "Sate Gagak buka setiap malam." Dan di atas papan itu, seekor gagak hinggap, menatap kami dengan mata merah menyala. Suara Tono bergema di seluruh hutan. "Malam Jumat depan, giliran kalian." Setelah malam itu, aku dan Shirley gak pernah tenang lagi. Setiap malam Jumat selalu ada tanda yang muncul. Entah itu bulu gagak di depan pintu, sate hangus di pagar, atau suara krak di atap rumah kami. Kami tahu waktunya makin dekat. Tapi kami juga tahu satu hal, kalau gak melawan, kami bakal mati. Shirley dapat info dari orang tua kampung lama, kalau Tono bukan sekadar dukun. Dia dulunya manusia biasa, tapi menukar jiwanya dengan kekayaan lewat ritual gagak hitam, yang mengharuskan dia memberi 3 jiwa manusia setiap bulan. Dan supaya pesugihan itu tetap hidup, dia butuh orang-orang yang tanpa sadar ikut dalam perjanjiannya. Orang-orang yang memakan daging gagak itu. Itu artinya, aku sudah termasuk. Aku pernah makan sate itu di malam pertama. Malam Jumat terakhir tiba. Langit hitam tanpa bintang. Angin berhenti, udara terasa berat. Aku dan Shirley datang ke warung itu bukan untuk kabur,
Tapi untuk mengakhiri semuanya, warung itu berdiri diam di tempatnya yang sama. Tungku arang menyala dan di depannya penjual sate itu duduk diam dengan mata kosong. Di belakangnya seperti biasa berdiri Tono. Tapi malam ini wajah Tono berbeda. Hitam pekat seperti arang, matanya merah menyala, dan di pundaknya bertengger gagak sebesar anak kecil. Kalian datang sendiri, artinya kalian sudah siap, katanya dengan suara bergema dua nada. Shirley menggenggam botol kecil berisi minyak tanah. Kami gak mau lagi terikat sama kamu, Tono. Tono tertawa. Suaranya serak tapi panjang, seperti suara api menyala. Terikat, kalian bukan terikat. Kalian sudah jadi bagian dari perjanjianku. Kau, Doni, sudah memakan daging gagak, daging yang kuberikan atas nama darah. Kata-kata itu seperti belati, tapi aku tahu gak ada jalan lain. Aku menatap Shirley, memberi isyarat, dia mengangguk pelan. Aku melangkah ke depan. Kalau begitu, biar malam ini kita sama-sama selesai. Aku menyalakan korek dan melemparnya ke arah tungku arang yang sudah disiram minyak tanah sebelumnya. Api langsung menyambar cepat, membakar seluruh warung. Penjual sate itu menjerit keras, tubuhnya dilalap api. Tapi Tono tidak terbakar. Dia berdiri di tengah api, menatap kami dengan senyum lebar. Kalian pikir bisa menghancurkan api dengan api? Shirley berteriak sambil mengangkat kalung kecil dari bambu ajimat, peninggalan Pak Surya yang kami temukan di rumahnya dulu. Dia mengucap doa pelan dan kalung itu bergetar hebat. Api di sekitar Tono mulai menyala biru, lalu perlahan berubah jadi asap hitam pekat. Suara gagak terdengar ribuan kali di udara, seperti ribut di seluruh langit. Aku memeluk Shirley dan semuanya gelap. Aku terbangun di rumah sakit 2 hari kemudian. Tubuhku penuh luka bakar ringan, tapi Shirley gak ada di mana-mana. Perawat bilang aku ditemukan sendirian di tengah puing warung yang terbakar habis. Polisi gak menemukan jasad siapapun, gak juga sisa warungnya. Hanya abu hitam dan 1 bulu gagak yang masih utuh di antara arang. Sejak hari itu, aku meninggalkan kota itu untuk selamanya. Tapi setiap malam Jumat, aku masih bisa mendengar suara samar dari luar jendela kamar penginapanku. Sate gagak masih hangat. Dan setiap kali aku membuka mata, di ambang jendela selalu ada 1 bulu hitam meneteskan darah segar. Sampai hari ini, setiap kali aku mencium aroma sate yang terbakar di malam hari, tubuhku langsung merinding. Kadang, saat lewat di jalan sepi, aku masih melihat seekor gagak hitam bertengger, seolah memperingatkan bahwa perjanjian itu belum selesai. Jika suatu malam, kamu mencium aroma sate yang sangat sedap, tapi tempat itu sepi, tidak ada penjualnya, ingatlah cerita ini. Jangan sembarangan membeli makanan dari tempat yang kamu tidak kenal, karena kamu tidak pernah tahu daging siapa yang sedang kamu makan.